itu kan kalau di Minang itu adat yang berbeda. Akhirnya di masyarakat Minang itu apa gitu. Sebenarnya dari daerah adanya dipisah-pisah suku itu awalnya dari kan dari sananya dari kerajaan dulu kan yang kayak kan tidak ada perbedaan, paling suku kan sama dengan marga. Pemisahan antara satu marga dan marga lain itu sudah ada aturan main dari adat, dari dulunya seperti itu, gitu kan, dari turun. Itu tidak bisa kalau bahasa Padang pun tidak lakang depannya, tidak laku hujan. Artinya tidak bisa diasak, tidak bisa diganti, nggak bisa dirubah. Kalau suku itu ya suku, tidak bisa dibeli, tidak bisa dijual gitu. Ya kalau dia nggak Islam, nggak orang Minang. Kerajaan dulu, jadi kerajaan Minang itu orang Islam, maka dikembangkanlah Islam di Minang. Luruhlah jalan ayo kembali. Karena sumber daya alamnya ada yang mau diolah, kayak mau bertani, pertaniannya kurang. Mau kerja di perusahaannya ada di sana. Banyak dia di Padang itu perusahaan cuma ada satu, semen Indah gitu. Itu udah dijual sekarang. Dah ditanya dah. Orang Minang gua merantau sudah ada dapat warisan. Oh iya. Di sana itu istilahnya begini deh. Anak umur 15 tahun sekolah dan tidak sekolah, kerjaan tidak sekolah itu bukan disyariatkan melantau. Cuma ada kecenderungan untuk mencari usaha di luar Sumatera Barat. Jalan kayu jati di Sebenarnya nggak Bandung enggak juga sih, sebenarnya saya di Jakarta, Bu. oh dulu seperti itu. Bukan omongan Padang. Dan ke Bandung, saya main-main ke Bandung, lihat situasinya enak, cuacanya bagus. Hampir semua sama. Cuman Bandung pada banyak kenal wilayahnya karena adat dan budayanya yang besar. indah karuswa Sama orang Pasundan itu nggak ada juga yang Kristen. Sama. Kemudian dari silsilah Pasundan itu bumi Siluan itu hampir sama dengan bumi Sumatera Barat dan Minang. Bisa turunan budaya besar. Sama dengan Minang kalau ini ada kesamaannya lagi. Contohnya sebenarnya kalau orang Sunda yang asli memang orang Islam. Jadi ada penjajahan dari kerajaan Majapahit dulu kan, maka terjadilah Kristen di Cianjur ada kan satu kecamatan kan gitu. Lihat aja sekarang kayak Subang, Cirebon, Garut nggak ada nama Kristennya. Nah, maka hampir ada kesamaan. ayam dan Kalau ukuran Minang itu namanya BKMN, Badan Kesatuan Masyarakat Minang. Komunitas Saudagar Minang Jawa Barat. Saya sekretarisnya itu. mendaki jalan pandai si Aktif nggak juga, cuma anggota aja kalau ada acara ada hadir. jalan Kabiaro di lima hati Memang lambat sudah sumber daya manusianya udah nggak ada kan, udah pada keluar. Nah, tinggallah yang orang-orang yang suka yang malah pergi. Jadi contohnya ke saya pembangunannya sekarang jauh ketinggalan Padang dibandingkan dengan Bandung karena sumber dayanya manusianya kurang. Tidak masalah. Tidak masalah. Yang penting orang merantau itu sadar dengan dia di mana kampungnya. Gitu. Walaupun hujan emas di rantau, orang betul hujan batu di kampung itu dia pulang dan ngaku itu kampung. Mirip semuanya enggak. Laupe awak lagi cua ai Ini orang Minang itu dia walaupun dia merantau, dia pulang pasti ikut membangun kampungnya, kasih dana lah apalah. Jadi istilahnya kalau berpikir orang Padang nggak ada yang nggak makan satu hari. Bandingkan orang Sunda masih ada yang nggak makan satu hari. Nah, levelnya di sana kebersamaan orang Padang lebih tinggi. Solidaritas gitu ya, solidaritas.
Berarti Bapak Contohnya kayak bencana alam kemarin kan nggak ada orang Batam minta keluar nggak ada. Udah hancur kayak gitu kan sengaja orang aja yang datang masih berkontong royong kayak ada di api kan itu menunggal itu sih kan perasaan dari sana dari Padang kata itu menunggal itu. jadi sebenarnya dari situ memang ikatan solidaritas orang Minang. Persaudaraan itu tinggi dalam Padang kontong royong. Kalau orang di Padang bikin masjid, nah ada yang lupa itu kontong royong semua bikinnya. Kalau di sini orang tukang di sini kalau namanya masjid kan harus tukangnya kan juga ya. Iya. Kalau di sana enggak. Di sana sendiri. Kerja bakti Kerja lagi. Karena nilai kemasyarakatnya tinggi di sana, itu yang dibimbing dan digambarkan dalam kehidupan beradab. Jadi semuanya saudara, apalagi satu suku. Dan kalau dia udah bahasa Minang, dia datang belanja bahasa Minang harganya udah kurang. Nah itu rasa keluarganya di sana gitu. Kalau dia ternyata nggak makan, kita juga punya kewajiban ngasih makan. Dosa secara adat, bukan dosa secara agama ya. Dosa secara adat dibiarkan dia terlantar. Gitu loh. Japang si ku capek sai ku tabang. Cerita maling kundang itu sebenarnya mitos kan enggak. Kan enggak aslinya kan enggak ada informasi. Kan udah ada kebakaran itu kalau orang Padang itu bukan mengalami tidak bisa dari bumi junjung masuknya sih itu walaupun dia udah lama di Australia tetap aja kebudayaan dibawa ke sana apa perlu dikembangin sana kan Rasa. Mantap. Tahu gak rasa? Rasa itu apa ya? Sama dengan bahasa Sunda. Bahasa Sunda itu kalau ke orang, kalau saya ngomong ke sama besar ngelobok aing ke sawah itu. Ya, kalau ke orang lebih tua gitu Jadi maksudnya. itu yang rasa gitu. Jadi ada penempatan kalau dalam agama itu zolim. Gitu. Jadi penempatan sesuatu kalau kita ngomong dengan orang tua santun beda banget. Ngomong orang sama besar sama anak itu juga beda. Sama rasa. Rasa itu artinya begini. Meletakkan sesuatu pada tempatnya. Itu yang rasa. Jadi mengetahui gimana sakit orang kita kan. Sai ku lapeh laju nan karimbo. Itu rasa. Yang berarti setiap orang Minang itu peka. Jadi ya, Pak? tanam rasa. Makanya ketika dia berangkat dari sana itu digambleng dulu dari pamannya dan dari ayahnya. Makanya di sana ada pitua paman, ada pitua bapak. Hampir semua berbeda setiap daerah seperti Batu Sangkar dengan Pariaman, Padang Pariaman itu berbeda ritualnya tapi kalau ritual secara keseluruhan hampir sama seperti diawali pihak perempuan keluarga perempuan mendatangi pihak laki-laki gitu itu awalnya. Nah setelah itu nanti ada diadakan pertemuan itu biasanya diadakan malam. Nah malam itu yang datang hanya laki-laki saja, yang ibunya nggak boleh datang. Itu untuk menentukan setuju atau tidak anaknya dipinang atau diterima sebagai calon untuk anaknya gitu kan. Nah itu pihak perempuan datang ke pihak laki-laki. Itu kan berarti kenapa pihak perempuan yang datang ke rumah laki-laki? Karena laki-laki materialnya alasannya satu, yang kedua laki-laki itu akan keluar dari rumahnya. Iya, keluar dari rumahnya, dia akan berada di rumah perempuan nantinya. Makanya kalau makanya yang pihak perempuan yang datang ke pihak laki-laki gitu. Istilahnya apa sih Bu, beli gitu ya? Enggak ada. Sebenarnya itu beli yang laki-lakinya sebenarnya enggak ada itu. Nah, yang istilah beli itu di Pariaman, malah kalau di Batu Sangkar enggak ada beli-beli itu. Hanya yang pihak perempuan datang ke pihak laki-laki itu
meminta persetujuan untuk anaknya itu diambil gitu kan, karena nanti yang laki-laki itu kalau sudah menikah dia tidak akan menjadi orang rumah ini lagi, dia menjadi orang rumah di istrinya. Nah jadi dianggap anaknya akan udah pergi gitu. Ya sebenarnya enggak juga sih, orang Padang itu simpel aja orangnya, maksimal gitu kan. Ya kalau contohnya kayak orang dia tinggal di Bandung, dia nggak mengikuti malahan Padang, nggak ikutin di sini malahan kan. Itu lah istilahnya orang Padang itu cepat menyesuaikan diri, cepat beradaptasi. adaptasi. Oilah malang